Selamat malam Pak Kusmas. Bisa diceritakan agenda pagi hingga malam hari ini? Baik, selamat malam teman-teman media. Jadi agenda kita ya sejak pagi tadi jam 10 sampai dengan malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Ya kami mendampingi klien kami, dua klien kami ya. Ini sebagai pemilik kos, ini sebagai penghuni kos lah ya. Yang tinggal di kos ini sehubungan dengan undangan klarifikasi di unit PPA Polres ND. Nah, dalam undang itu ya, kita melihat ada klien kami ini diduga melakukan dugaan tindak pidana TPPO sebagaimana diatur dalam pasal 455 ayat 1 KUHP. Jadi sebagai warga negara yang baik tentunya ya klien kami mesti patuh dan taat ya pada baik itu undangan ataupun panggilan kepolisian ya supaya bisa mengetahui dengan jelas apa dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya dan apakah benar dia sebagai terduga pelaku tindak pidana. Jadi memang sejak pemeriksaan pagi tadi sampai saat ini, tapi klien kami juga dengan tegas ya menyampaikan sesuai fakta dan membantah semua tuduhan-tuduhan ya sesuai dengan wawancara tadi, undangan tadi, kita membantah semua tuduhan ya karena memang dalam peristiwa hukum ini ya klien kami hanya sebagai pemilik kos yang menjalankan usahanya dan juga ada satu ini klien kami juga dia menjalankan usaha salon, dia juga sebagai penghuni kos dan tidak ada hubungan sama sekali dengan dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada klien kami. Jadi memang ya dalam sebelumnya kita ketahui bersama bahwa ada penghuni kos ya milik klien kami yang digerebek ya dan dijemput oleh Pol PP. Lalu saat ini klien kami dilaporkan kembali oleh penghuni kosnya, oleh anak yang tinggal di kos ini dilaporkan kembali dengan dugaan tindak pidana TPPO. Memang ya saya perlu jelaskan juga memang mungkin diintimidasi itu. Kos hukum kami juga merasa janggal. Awalnya ini kok diciduk penghuni kosnya ya karena ada dugaan prostitusi di kos, tapi akhirnya malah penghuni kos tadi kok tiba-tiba melaporkan lagi klien kami. Jadi kami hanya menduga saja bahwa dugaan kami ya mungkin Pol PP ini kebingungan bagaimana menyelesaikan masalah ini, ya kebingungan, lalu ya terpaksa ya melakukan, kami juga melakukan persekongkolan jahat lagi dengan penghuni kos ini ya, melakukan benar sekali kami ke Polres ND ya, dengan dugaan tindak pidana TPPO. Jadi ya seperti itu. Jadi ya kita juga belum bisa bicara lebih banyak ya, kita menghargai semua, namun mesti diingat hal yang menjadi catatan penting bahwa kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia ya, tentunya negara hukum, dan kita mesti memegang ya asas presumption of innocence yang artinya ya asas praduga tak bersalah. Jadi jangan sampai ya, sebagai pejabat ya kasat Pol PP ataupun mohon maaf Pak Bupati mungkin jangan sampai dalam menyampaikan pendapat ke publik ya seolah-olah menuduhkan suatu hal seolah ini sudah fakta terjadi. Padahal kita tahu sendiri bahwa selama belum ada putusan pengadilan yang berkutat tetap sebagaimana asasnya presumption of innocence tadi, artinya selama belum ada putusan ya selama itu klien kami tidak bisa dikatakan bersalah. Jadi ya karena penyampaian sudah terlanjur dikonsumsi publik ya, ada yang sebagai tempat prostitusi ya di kos, ada yang sebagai mucikari dan lain-lain ya, kita persilakan jika Polres ND memiliki bukti yang kuat, cukup bukti untuk menaikkan perkara ini dari penyelidikan ya ke penyidikan ya, kita akan uji di pengadilan apakah semua unsur-unsur yang dituduhkan itu dalam tindak pidana dimaksud itu bisa terpenuhi atau tidak. Jadi mungkin untuk sementara begitu. Siap. Bisa dibocorkan kira-kira pihak mana yang melakukan? Jadi tadi saya sebelum klien saya diperiksa, saya dengan tegas ya, jadi disaksikan juga saya bertanya kepada penyelidik, saya bilang siapa yang melaporkan klien kami dan apa legal standingnya gitu. Ternyata saya kaget juga penghuni kos malah yang melaporkan klien kami kepada Polres ND gitu. Padahal sebelumnya mereka diciduk oleh Pol PP dan kita ketahui juga bahwa ada anak usia 16 tahun yang memang posisi hamil waktu 3 bulan ya. Padahal dia tinggal di kos klien kami ini tinggalnya masih 1 bulan, tapi hamilnya sudah 3 bulan. Jadi seperti itu. Jadi itu juga mungkin
Jadi dalam perkara ini saya juga minta kepada teman-teman penyidik di Polres ND khusus unit PPA, ya kalau bisa jangan hanya fokus ya. Ini masalah anak ini ya. Kalau ada yang hamil mesti dicek nih siapa yang kasih hamil gitu. Nah, supaya ketahuan jelas. Apalagi ini anak di bawah umur loh gitu. Jadi harus mesti dituntaskan juga seperti itu. Terus kemudian Pak Jod, kira-kira saat penggerebekan dilakukan, apa benar di kos-kosan ibu siapa? Ibu Nurjana? NJ. Ibu NJ? Ya benar, waktu itu penggerebekan betul ini. Sudah pengakuan itu betul di kosan milik klien kami. Tapi yang menjadi catatan penting adalah apa yang dilakukan oleh penghuni kos, baik di luar kos maupun di dalam kos, sama sekali tidak diketahui dan tanpa persetujuan dari klien kami. Tapi benar tidak soal ada dugaan aktivitas seksual di dalam penyimpangan seksual? Kalau soal itu kita yang namanya apa ya? Ya soal A'udzubillahi minasyaitonirrajim. kita tidak tahu kan di kos di hotel di Bismillahirrahmanirrahim. mana ada spasi kekasih masuk di hotel di mana kita tidak bisa apa aktivis di dalam buat apa. Allahu akbar. Kita datang situ berarti di situ mereka melakukan hubungan badan belum tentu. Allah